kami ingin mempresentasikan tugas biologi dari guru pengajar Ibu Masito yang berjudul Pengertian Cahaya Matahari, Pertumbuhan dan Perkembangan serta Perkecambahan. Baik, penjelasan yang pertama akan dijelaskan oleh Anissa Abani. Baik, cahaya matahari merupakan bagian penting bagi kehidupan manusia, terutama untuk mengenali lingkungan dan menjalankan aktivitasnya. Tanpa adanya cahaya, dunia akan menjadi gelap, menakutkan, dan tidak ada yang bisa dikenali, sehingga tidak adanya keindahan visual. Dengan cahaya, manusia dapat melihat lingkungan dan warna serta dapat beraktivitas dengan nyaman. Baik, yang kedua, pertumbuhan dan perkembangan. A. Pertumbuhan perkembangan secara umum. Setiap makhluk hidup pasti akan tumbuh dan berkembang. Dalam biologi, pertumbuhan mengacu kepada perubahan fisik berupa pertambahan ukuran, volume, tinggi, dan massa. Teman-teman, ini terjadi karena sama dalam masa pertumbuhan. Sel-sel dalam tubuh makhluk hidup bertambah banyak. Alhasil jaringan-jaringan dan organ-organ dalam tubuh makhluk hidup pun ikut berubah semakin besar. Baik, penjelasan selanjutnya saya alihkan kepada Dr. Robi. Dalam pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Proses pertumbuhan pada tanaman terjadi di daerah meristematik yang terletak di ujung batang, ujung akar, dan juga kambing. Dan meristematik adalah bagian tanaman yang mengandung jaringan meristematik. Proses pertumbuhan pada tanaman pun dibedakan menjadi dua. Perkecambahan adalah proses pertumbuhan embrio dan komponen-komponen biji yang memiliki kemampuan untuk tumbuh secara normal menjadi tumbuhan baru. Komponen biji tersebut adalah bagian kecambah yang terdapat di dalam biji, misalnya radikula dan plumula. Perkembangan biji berhubungan dengan aspek kimiawi. Proses tersebut meliputi beberapa tahapan, antara lain imbibisi, sekresi hormon dan enzim, hidrolisis, dan cadangan makanan, pengiriman bahan makanan terlarut dan hormon ke daerah titik, tumbuh atau daerah lainnya, serta asimilasi. Baik, penjelasan selanjutnya saya berikan kepada Sri Hartati. Macam perkecambahan. Yang pertama, perkecambahan epigeal. Perkecambahan epigeal adalah apabila terjadi pembentangan ruas batang di bawah daun lembaga atau hipokotil sehingga mengakibatkan daun lembaga dan kotiledon terangkat ke atas tanah. Misalnya pada kacang hijau, perkecambahan ini umumnya terjadi pada biji tanaman dikotiledon, kecuali kacang kapri, contoh kacang hijau, kacang kedelai, kapas. Dan yang kedua yaitu perkecambahan hipogeal. Perkecambahan hipogeal adalah apabila terjadi pembentangan ruas batang teratas sehingga daun lembaga ikut tertarik ke atas tanah, tetapi kotiledon tetap di dalam tanah. Umumnya terjadi pada biji monokotil, contoh jagung, padi, dan dikotiledon, yaitu hanya kacang kapri. Jadi cahaya matahari mempengaruhi tumbuh dan berkembangnya tanaman perkecambahan. Untuk mengetahui perubahannya dalam pertumbuhan akan dijelaskan dalam bab selanjutnya. Baik, penjelasan selanjutnya saya berikan kepada Anissa Abani. Baik, populasi dan sampel. Populasi biji kacang hijau yang sudah dipilih dan dianggap sama secara fisik. Sampel pertama, 5 biji kacang hijau ditanam dalam gelas plastik yang sudah dipasang kapas dengan sedikit air. Kemudian diletakkan di tempat yang terkena cahaya matahari. Sampel kedua, 5 biji kacang tanah yang diletakkan di dalam gelas plastik yang sudah dipasang kapas dengan sedikit air. Kemudian diletakkan di tempat yang tidak terkena cahaya matahari. C. Variabel penelitian. Dalam penelitian ini ada 3 variabel yang saling berhubungan dengan penggunaannya. 1.
Variabel bebas yaitu sinar matahari. Yang kedua, variabel terikat yaitu kacang hijau. Yang ketiga, variabel kontrol yaitu kapas, air, dan suhu. Baik, penjelasan selanjutnya saya alihkan kepada Nuratul Robi. Baik. Perencanaan penelitian. 1. Tempat dan waktu penelitian. 2. Alat dan bahan penelitian. Alat-alat dan bahan yang digunakan adalah sebagai berikut: biji kacang hijau, kapas basah, drawing petri, penggaris, lembar kerja, pulpen. 3. Cara pencambahan biji kacang hijau pada kedua jawang petri, yaitu sudah berisi kapas basah. Jawa petri yang pertama diletakkan di tempat yang tidak terkena sinar matahari secara langsung, sedangkan Jawa petri yang kedua diletakkan di tempat yang terkena cahaya langsung. Siramlah masing-masing kecambah dengan air setiap hari. Biarkan selama kurang lebih 1 minggu. Perkembangan tanaman itu diukur dengan penggaris panjang hipokotil dengan hipokotil. Itulah jumlah daun yang muncul dan kecambahan serta catatan warna dan keadaan daunnya. Bandingkan hasil data yang diperoleh. Buatlah laporan tertulis dari kegiatan yang terdata dilakukan. Baik, penjelasan selanjutnya saya alihkan kepada Sri Hartati. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil pengamatan kecambah di tempat terang. 1. Panjang epikotil hari pertama tidak ada, panjang hipokotil tidak ada, jumlah daun tidak ada, keadaan daun tidak ada, lebar dan ketebalan daun tidak ada. Hari kedua, panjang epikotil 0,2, panjang hipokotil 0,5, jumlah daun tidak ada, keadaan daun tidak ada, lebar dan ketebalan daun tidak ada. Hari ketiga, panjang epikotil 0,7, panjang hipokotil 0,6, jumlah daun tidak ada, keadaan daun tidak ada, lebar dan ketebalan daun tidak ada. Hari keempat, panjang epikotil 1 cm, panjang hipokotil 0,9, jumlah daun 4, keadaan daun hijau, lebar dan ketebalan daun 0,4 cm. Hari kelima, panjang epikotil 4 cm, panjang hipokotil 3 cm, jumlah daun tidak ada, keadaan daun hijau, lebar dan ketebalan daun 10,5. Hari ke-6, panjang epikotil 5 cm, panjang hipokotil 6 cm, jumlah daun 14, keadaan daun hijau, lebar dan ketebalan daun 0,6. Hari ke-7, panjang epikotil 5,8 cm, panjang hipokotil 7 cm, jumlah daun 16, keadaan daun hijau mekar, lebar dan ketebalan daun 0,8. Dan yang kedua, hasil pengamatan kecambah di tempat gelap. Hari pertama, panjang epikotil 0,2, panjang hipokotil tidak ada, jumlah daun tidak ada, keadaan daun tidak ada, lebar dan ketebalan daun tidak ada. Hari kedua, panjang epikotil 0,7, panjang hipokotil 2 cm, jumlah daun tidak ada, keadaan daun tidak ada, lebar dan ketebalan daun tetap tidak ada. Hari ketiga, panjang epikotil 1 cm, panjang hipokotil 4,5 cm, jumlah daun tidak ada, keadaan daun tidak ada, lebar dan ketebalan daun tidak ada. Hari keempat, panjang epikotil 3,5 cm, panjang hipokotil 5,9 cm, jumlah daun 5, keadaan daun berwarna kuning pucat, lebar dan ketebalan daun 0,6 cm. 6. Panjang epikotil 5 cm, panjang hipokotil 6 cm, jumlah daun 19, keadaan daun berwarna hijau kekuningan, lebar dan ketebalan daun 1 cm. Hari ketujuh, panjang epikotil 5,8 cm, panjang hipokotil 7 cm, jumlah daun 21, keadaan daun mekar hijau kekuningan, lebar dan ketebalan daun 1,2 cm. Baik, penjelasan selanjutnya saya alihkan kepada Anissa Abani. Baik, pada hari pertama tidak hasil karena hanya melakukan praktikum di permukaan tanah. Sedangkan tanaman yang diletakkan di tempat gelap tidak ada hasil.
Untuk hari kedua, panjang hipokotil mengalami perubahan, sedangkan tanaman gelap. Panjang hipokotil tumbuh 1,2 cm. Pada hari ketiga, tanaman terang panjang hipokotilnya 2,5 cm dan tumbuh daun 1. Sedangkan keadaan daun dari hari ketiga sampai hari kelima berwarna hijau dengan ketebalan 0,5 cm. Sedangkan tanaman gelap hasilnya 3,5 cm. Jumlah daun 1, keadaan daun kuning sampai hari ke-7 dengan ketebalan daun 0,2 cm. Pada hari keempat, tanaman terang panjang hipokotilnya 3 cm dengan jumlah daun tetap 1 dengan lebar 0,7 cm. Sedangkan tanaman gelap panjang hipokotilnya 6 cm dengan jumlah daun 2 dengan ketebalan 0,3 cm. Pada hari kelima, tanaman terang panjang hipokotilnya tambah tinggi 4 cm dengan jumlah daun 2 berketebalan 1 cm. Sedangkan tanaman gelap panjang hipokotilnya 15 cm, jumlah daun 2 berketebalan 0,4 cm. Pada hari terakhir, pada hari ke-6, tanaman terang kelompok kami mengalami kegagalan karena faktor anginnya, sedangkan tanaman gelap panjang hipokotilnya 2-3 cm dengan jumlah daun 2 berketebalan 0,5 cm. Jadi kesimpulan dari pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman kacang hijau adalah faktor cahaya berpengaruh terhadap pertumbuhan perkecambahan. Cahaya dapat menghambat pertumbuhan. Tumbuhan yang diletakkan tempat gelap lebih cepat pertumbuhannya daripada tempat terang. Hormon auksin adalah salah satu hormon pertumbuhan yang tidak dapat bekerja jika ada cahaya. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.